Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, akan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Oh, ku kagum akan Engkau, akan karya-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Tiba waktunya mengagumi karya-Mu Tuhan melalui firman yang sebentar kami merenungkan bersama. Berfirmanlah Tuhan bahwa kami makin mengenal pribadi-Mu dan karya-karya-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan Mazmur pasal 33. Kita baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan mengagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka daripada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia, hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat membaca Mazmur 33 ini, segera terbayang oleh kita mengenai kekuasaan Tuhan. Kekuasaannya tampak dalam alam, langit yang dijadikannya oleh firman-Nya, air laut bisa dikumpulkannya, dan samudera dapat diwadahinya.
kekuasaannya dibandingkan dengan berbagai kekuatan yang sering kali diandalkan oleh manusia? Kalau raja-raja memiliki kekuasaan, maka kuasa Tuhan jauh melampaui kuasa raja-raja. Jika dibandingkan dengan kekuatan seorang pahlawan, maka kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Kuda dan pasukan perang yang hebat pun tidak dapat dibandingkan dengan kehebatan Tuhan. Namun, Tuhan yang berkuasa tidak digambarkan sebagai penguasa yang arogan, karena dia tidak bertindak sewenang-wenang. Malahan, dia peduli dengan ciptaannya. Dia memandang dari surga untuk menilik anak-anak manusia. Bahkan pemazmur menggambarkan bahwa Tuhanlah sumber pengharapan manusia. Itu sebabnya pemazmur mengajak umat senantiasa memuji-muji Tuhan. Tuhan yang berkuasa tetapi tetap peduli membuat kita percaya diri menjalani kehidupan ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Sebab itu, Tuhan dapat dijadikan sumber pengharapan kita. Amin. Untuk alasan inilah kita harus menjalani hidup penuh dengan hormat, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Puji-pujian dan penyembahan yang konkret dalam kehidupan kita dengan meneladani perbuatan-perbuatan Allah. Manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah memiliki kuasa yang dapat mempengaruhi kehidupan bagi dunia ini. Karena itu, baiklah kehidupan kita yang kita jalani dengan kepedulian, dengan sesama, dan juga ciptaan Tuhan. Kita tidak sewenang-wenang dan kita merawat bumi dengan baik. Inilah berita firman Tuhan. Kekuasaan Tuhan menuntun kita hidup, memanifestasikannya dalam karya, dalam tindakan-tindakan yang nyata, yang mencerminkan, yang menyatakan kesegambaran kita dengan Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi berkat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu, juga kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau pribadi yang berkuasa, maha kuasa. Segala kuasa tunduk di bawah kuasa-Mu. Dan kami umat-Mu yang telah ditebus, dipulihkan kesegambaran kami dengan Allah sebagai pribadi-pribadi yang berkuasa. Bila Tuhan mempercayakan kuasa itu dalam kehidupan kami, dalam memimpin, dalam bermasyarakat, kami mau nyatakan kuasa-Mu itu Tuhan, melalui kepedulian kami terhadap sesama dan juga lingkungan bumi ini. Biarlah kehidupan kami menjadi berkat, membangun, berkarya yang baik, membenahi, memulihkan, menyehatkan, memperbaiki oleh pertolongan dan kuasa yang daripada Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus yang mengurapi setiap orang percaya, mengurapi kami berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan bagi dunia ini. Roh Kudus berkaryalah, nyatakan karunia-karunia-Mu dalam tubuh Kristus untuk kami memuliakan Tuhan, untuk kami bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu, untuk kami membangun bumi ini seperti di surga. Melalui pelayanan dan hidup kami, yang sakit disembuhkan oleh kuasa Allah, yang lemah dikuatkan, menyatakan pertolongan Tuhan, kasih dan kepedulian, mengusir kegelapan, membenahi yang rusak, dan nama Tuhan dimuliakan. Bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan, bumi penuh dengan keadilan-Mu, pengajaran-Mu dihidupi, sampai satu saat Engkau datang kedua kali, kami siap sebagai mempelai-mempelai-Mu. Terima kasih Tuhan, berkaryalah dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan hidup kami. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan.
selamat berkarya bagi kemuliaan namanya.